Oke, halo semuanya. Sesuai dengan judul ya, di video kali ini kita akan membahas dua broker terkenal lagi ya, yaitu broker OctaFX dan juga broker IronFX ya. So, tanpa basa-basi lagi ya, di sini kita akan langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan pertama di sini kita akan membandingkan kedua broker ini itu melalui website WikiFX ya. Kita akan bahas terlebih dahulu broker OctaFX-nya. Nah, kalau misalnya kita cek di WikiFX, seperti yang kalian lihat di sini, OctaFX itu mendapatkan skor 7,04 dari WikiFX ya. Selain itu di sini juga tercantum asal dari broker ini ya. Broker ini sama seperti Agnes, seperti FBS, sama-sama berasal dari negara Siprus ya. Dan for your information, broker ini juga salah satu broker yang cukup lama beroperasi. Mereka sudah mulai beroperasi sejak tahun 2011 ya, which is hingga saat ini itu udah beroperasi sekitar 14 tahun lamanya. Dan bagi warga Indonesia, broker ini itu cukup populer ya, karena iklannya itu di mana-mana ya, dan IB mereka itu di Indonesia itu cukup banyak. Bisa dibilang ini salah satu broker luar yang sangat populer di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dengan regulasinya, Bang? Nah, untuk regulasi, di sini mereka hanya memiliki satu regulasi yang tertera di WikiFX ya, yaitu regulasi CAISEC. Regulasi CAISEC ini merupakan regulasi asal negara mereka, yaitu regulasi Siprus ya. Dan untuk melihat apakah benar memang broker ini terdaftar di CAISEC atau tidak, saya di sini udah cek langsung di website resminya CAISEC ya, yaitu caisec.gov.cy, dan memang benar mereka terdaftar dengan nama Octa Market Cyprus Ltd ya. Di sini juga mereka terdaftar dengan nama Octa Market Cyprus Ltd. Nah, selanjutnya untuk broker lawannya yaitu broker IronFX. Kalau misalnya kita lihat di WikiFX, skor yang didapatkan itu sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan OctaFX tadi, yaitu 7,52. Bedanya itu sekitar 0,48 ya, teman-teman. Dan di sini juga mereka berasal dari negara yang sama, yaitu dari negara Siprus ya. Dan untuk tahun beroperasinya, broker ini itu setahun lebih muda daripada OctaFX ya. Kalau OctaFX tadi dimulai tahun 2011, sedangkan broker ini itu dimulai dari tahun 2010 ya. Kemudian bagaimana dengan regulasinya, Bang? Nah, untuk regulasinya di sini selain dari regulasi CAISEC, mereka juga sudah memiliki regulasi tier pertama, yaitu regulasi FCA ya. Dan kedua regulasi ini itu sama-sama berada di Eropa ya, teman-teman. Jadi untuk memastikan apakah memang benar broker ini terdaftar di kedua regulasi ini, kita bisa langsung cek aja di website resmi dari kedua regulasi ini ya. Yang pertama yaitu di website resminya CAISEC ya. Mereka terdaftar dengan nama Notsco Financial Service Ltd. Coba kita pastikan apakah benar namanya. Ya, benar ya teman-teman. Namanya adalah Notsco Financial Service Ltd. Kemudian bagaimana dengan website resminya FCA? Oke, di sini website resminya FCA adalah register.fca.org.uk dengan nama Notsco UK Limited ya. Oke, coba kita cek Notsco UK Limited. Oke, sesuai keduanya ya. Jadi bisa dibilang broker IronFX ini keunggulannya itu lebih kepada regulator ya, teman-teman. Tapi secara overall di sini saya lebih suka OctaFX ya, karena OctaFX itu lebih cocok lah untuk orang-orang Indonesia ya, walaupun di sini skornya itu kalah daripada broker IronFX. Nah, oke, untuk pembahasan selanjutnya ya, ataupun pembahasan kedua, kita akan membandingkan kedua broker ini itu berdasarkan jenis-jenis akun yang mereka miliki ya. Di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari broker OctaFX. Di sini untuk OctaFX itu perbandingan jenis akunnya hanya 2 akun saja yang mereka sediakan ya. Dan di sini kalau saya perhatikan itu tidak ada akun ICN mereka ya. Jadi kedua akun ini adalah akun STP ataupun akun standar ya. Dan kedua akun ini itu diklasifikasikan berdasarkan platform yang digunakan ya, yaitu OctaFX MT4 ya. Kemudian di sini ada pilihan OctaFX MT5. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari perbandingan spreadnya ya. Di sini untuk perbandingan spread itu mereka sama-sama mulai dari 0,6 pips ya. Nah, pada kenyataannya di sini saya udah cek juga ya, rata-rata spread mereka itu
mulai dari 1 pip ya teman-teman. Nah, kemudian untuk komisi atau spread, nah di sini karena mereka memang hanya menyediakan akun STP ya, berarti tidak ada komisinya ya. Jadi kedua akun ini itu cuman diambil keuntungannya lewat spread doang ya. Untuk komisi itu kosong, di sini juga kosong. Kemudian untuk deposit itu sebenarnya bisa kalian mulai dari berapapun ya, tergantung metode deposit yang kalian gunakan. Tapi di sini ada tulisan deposit yang direkomendasikan ya, karena kan untuk minimal lotnya kan 0,01 lot. So pasti ya deposit yang direkomendasikan adalah 100 USD, kecuali memang di sini ada akun Sen ya, tapi nyatanya di sini mereka tidak menyediakan akun Sen. Kemudian untuk instrumennya bisa dibilang untuk instrumen enggak terlalu banyak ya teman-teman. Tapi ya untuk yang mayor-mayornya ini ya cukup lah ya. Kemudian untuk leverage ya, leverage-nya ini juga ya mencukupi. Maksimalnya itu adalah 1:500 untuk per mata uang. Jadi nggak terlalu besar kayak FBS ya teman-teman yang udah kita bahas kemarin, yang leverage-nya itu bahkan mencapai 1:3000 ya. Ataupun nggak kayak Agnes ya yang leverage-nya itu bahkan mencapai 1 banding tanpa batasnya. Kemudian untuk volume minimal, nah seperti yang kita bahas tadi, lot mikro yaitu 0,01 lot. Makanya minimal deposit yang disarankan adalah $100. Kemudian untuk volume maksimalnya untuk yang MT5 itu 500 lot. Kemudian untuk yang MT4 itu cuma 200 lot saja. Lalu untuk eksekusi market, klaim mereka di bawah 0,1 detik ya. Presisi 5 digit, mata uang deposit bisa menggunakan USD ataupun Euro. Kemudian untuk level margin ya, itu 25% ataupun 15% untuk kedua platformnya ya. Kemudian hedging, scalping bisa ya, kemudian robot, swap. Nah, di sini swap di sini yang menarik ya teman-teman. Jadi swap saya udah pakai juga OctaFX ini dan ini nggak sesuai ya. Setahu saya di OctaFX itu ada swapnya ya, kalian bisa mengaktifkan akun Islami kalian dan nggak mesti KTP Muslim ya teman-teman. Walaupun kalian bukan KTP Muslim, kalian tetap bisa mendapatkan fasilitas free swap ini. Dan yang paling penting fasilitas free swap-nya itu adalah tanpa batas harian ya. Jadi free swap-nya itu bisa berlangsung sangat lama ya teman-teman, dan kalian nggak dikenakan komisi tambahan. Tapi ingat sekali lagi ya, nah biasanya kalau misalnya free swap-nya itu nggak dikenakan komisi sama sekali ya, biasanya itu spread-nya itu akan ditinggikan ya teman-teman. Alias sama aja ya, walaupun kalian nggak bayar komisi swap-nya, kalian tetap harus bayar di spread-nya. Nah selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis akun yang dimiliki oleh broker IronFX ya. Nah secara umum mereka memiliki dua jenis akun, yaitu live floating ya, dan yang kedua adalah STP ataupun ECN account ya. Nah kita bahas terlebih dahulu akun live floating mereka ini ya. Nah untuk akun live floating mereka ini itu terdiri dari 4 akun lagi, yaitu akun standar, premium, VIP, dan live zero fix ya. Nah kita mulai dari instrumen yang bisa diperdagangkan. Nah untuk instrumennya itu bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Kemudian untuk minimum lot size-nya itu semua akun ini menggunakan lot mikro yaitu 0,01, kemudian mata uang currency-nya USD ya, ada USD-nya. Lalu untuk spread, nah untuk akun standar spread-nya itu mulai dari 1,6 ya. Kemudian untuk premium mulai dari 1,4, kemudian VIP mulai dari 1,2. Nah, kemudian untuk live zero fix spread-nya ini itu mulai dari 0 saja. Untuk akun live zero fix spread ini itu spreadnya 0 ya, dan itu fix. Nah kemudian commission untuk ketiga akun ini itu tidak ada komisinya ya. Sementara untuk yang akun live zero fix spread ini itu komisinya mulai dari $15 sampai $20 ya, cukup besar ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena spreadnya di sini itu 0 dan fix ya. Jadi ketika misalnya kalian open posisi itu, maka di harga itu pula open posisi kalian dimulai ya. Jadi nggak kena spread di sana. Oke, jelas ya teman-teman. Kemudian untuk flexible leverage ya, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk ketiga akun ini itu maksimalnya adalah 1000, sedangkan untuk yang akun zero spread ini itu maksimalnya 500 ya. Nah kemudian untuk akun swap free-nya ini sama seperti OctaFX tadi ya. Jadi mereka nggak akan mengenakan kepada kita komisi swap free dan tidak ada batas harian ya. Tapi seperti biasa, kalau misalnya kalian menggunakan akun standar ya, tentunya nanti
beban komisi free swap kalian itu akan dikenakan kepada Spirit kalian ya. Dan kemudian kalau misalnya kalian menggunakan akun ECN, maka nanti beban komisinya itu akan ditambahkan ke komisi kalian. Jadinya komisi kalian nanti akan bertambah dari komisi free swap yang ditanggung mereka ini ya. Oke, itu dia ya teman-teman penjelasan tentang akun live floating ataupun live fix Spirit mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan akun STP ECN account mereka ya? Untuk akun STP ECN ini itu terbagi kepada 3 akun ya, yaitu no commission, zero Spirit, dan absolute zero ya. Oke, untuk CFD instrumennya ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kemudian lot size-nya sama, kemudian base currency-nya ada USD. Lah, lalu untuk Spirit from ya, di sini untuk yang akun no commission di sini Spirit-nya itu klaim mereka mulai dari 1,7 ya. Padahal ini rata-rata mulainya dari 2 pips ya. Kemudian untuk akun zero Spirit mereka itu mulai dari 0. Kemudian absolute zero juga mulai dari 0 ya. Kemudian untuk komisi di sini untuk akun no commission itu tidak ada komisinya ya, dan untuk akun zero Spirit itu ada komisinya ya. Komisinya itu setahu saya mulai dari 7 sampai 10 dolar ya. Kemudian untuk akun absolute zero di sini tidak dikenakan komisi. Ya, kemudian untuk flexible leverage up to untuk akun STP ECN mereka ini itu maksimalnya adalah 200 ya teman-teman. Jadi nggak sebesar leverage yang ada di akun live Spirit tadi. Kemudian kalau misalnya kita klik lagi di akun ini itu tidak menyediakan akun swap free ya. Jadi untuk swap free itu hanya berlaku di akun live floating mereka saja. Sementara untuk akun STP atau ECN mereka ini tidak menyediakan swap free-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas pembahasan ketiga ya, yaitu perbandingan metode deposit apa aja yang digunakan oleh kedua broker ini. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu dari metode deposit apa aja yang digunakan oleh OctaFX ya. Nah, seperti broker luar yang populer di Indonesia pada umumnya ya, kayak Agnes, FBS, XM, pastinya metode deposit mereka ini nggak perlu kita ragukan lagi ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk bank-bank yang mereka sediakan itu cukup variatif, mulai dari BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata, bisa juga melalui kripto ya. Lalu CIMB Niaga, Dana, kemudian FasaPay ya. Kemudian juga bisa melalui instant bank transfer, internet banking, Mastercard, OVO, QRIS, virtual account, Visa ya. Jadi cukup banyak metode deposit yang mereka sediakan. Memang cukup lengkap ya, tapi menurut saya nggak selengkap metode deposit FBS ya. Ini paling bisa dibilang mirip dengan Agnes ya teman-teman. Contohnya misal kalian mau simple tuh ya, kalian mau menggunakan QRIS saja. Nah, kalian tinggal klik aja QRIS. Nah, kemudian kalian tinggal tentukan berapa nominal yang mau kalian top up. Nah, misalnya di sini saya pilih yang 4 juta ya. Dan for your information di sini saya menggunakan fixed rate ya teman-teman, karena memang di OctaFX itu menyediakan fitur fixed rate. Jadi di sini saya pakai fitur fixed rate yang 1 USD-nya itu sama dengan 10.000 ya. Berarti kalau 4 juta sama dengan 400 dolar. Nah, kemudian kalian tinggal klik aja lanjut. Nah, kemudian di sini ditawarkan bonus ya. Kalau saya pribadi nggak tertarik dengan bonus-bonus seperti ini. Nah, kalian tinggal klik aja lanjut. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman pemeriksaan akhir. Kemudian kalian klik aja lakukan deposit. Nah, setelah itu maka kita akan langsung diarahkan ke halaman barcode QRIS-nya ya. Di sini kita cuma dikasih waktu sekitar 14 menit untuk men-scan QRIS ini. Nah, jadi kalian tinggal scan aja ya. QRIS ini bisa menggunakan semua bank kalian ya. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal konfirmasi aja pembayaran kalian, lalu kalian klik aja di sini ya, validasi pembayaran. Nah, nanti maka secara otomatis pembayaran ataupun deposit kalian itu akan langsung masuk ke akun kalian. Nah, selanjutnya untuk metode deposit apa aja yang digunakan oleh broker IronFX. Nah, tentunya metode depositnya itu pasti nggak akan selengkap metode deposit OctaFX ya. Karena IronFX ini sendiri itu nasabahnya Indonesia tidak sebanyak broker OctaFX ya. Dan broker ini juga tidak sepopuler broker OctaFX. Nah, untuk metode depositnya itu kalian bisa menggunakan debit atau credit card ini ya. Ini bisa kalian gunakan Bank Jenius kalau memang kalian menggunakan Bank Jenius, ataupun di sini yang lebih simple kalian bisa menggunakan FasaPay ya. Di sini kalian bisa menggunakan dua mata uang yaitu IDR dan USD, ataupun juga di sini kalian bisa menggunakan digital asset ya ataupun cryptocurrency. Lalu juga setelah itu kalian bisa menggunakan local bank transfer mereka ya.
Dan yang terakhir mungkin kalian bisa menggunakan ini ya, Perfect Money. Jadi untuk pilihan metode depositnya itu memang nggak banyak ya teman-teman. Nah oke, di sini kita akan contohkan menggunakan ini aja ya, FasaPay aja supaya lebih familiar ya di mata kalian bagaimana cara depositnya. Nah kemudian di sini kalian tentukan dulu ya akun mana yang mau kalian depositkan. Lalu di sini untuk mata uangnya kalian mau depositnya apa ya? Di sini kita contohkannya aja IDR. Lalu depositnya itu kalian mau deposit berapa ya? Oke, di sini kita contohkan deposit sebesar berapa ya? 1 juta aja ya teman-teman. Oke, kita deposit 1 juta aja. Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung klik aja submit. Nah, setelah kalian klik submit ya, kita diarahkan ke halaman ini. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan aja account number dari FasaPay kalian. Lalu kalian masukkan password dari FasaPay kalian ya. Nah, kemudian kalian login. Nah, setelah itu tinggal kalian konfirmasi pembayaran dari deposit Iron FX ini. Oke, untuk pembahasan yang terakhir di sini kita akan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua broker ini ya. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu membandingkan kelebihan dan kekurangan yang ada di broker OctaFX. Nah, untuk kelebihan pertama di broker OctaFX adalah adanya free swap ya yang tanpa batas dan juga bisa didapatkan oleh setiap orang ya walaupun dia tidak ber-KTP muslim. Kemudian kelebihan selanjutnya di broker OctaFX mereka juga sudah support bahasa Indonesia ya. Dan ini tentunya berbeda dengan broker Iron FX yang masih belum support bahasa Indonesia. Kemudian kelebihan yang ketiga dari broker OctaFX adalah metode depositnya yang sangat lengkap ya. Ini sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Kemudian kelebihan selanjutnya dari broker OctaFX yaitu customer supportnya nilainya itu 9/10 ya. Karena mereka itu sangat gercep menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu ketika mereka jawab, mereka tidak memberikan artikel ya, tapi mereka langsung menjawab secara lugas pertanyaan demi pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu di sini saya memberikan nilai 9/10 ya. Artinya customer support dari OctaFX ini juara lah ya menurut saya pribadi. Nah, kemudian kelebihan yang terakhir ya. Untuk broker OctaFX ini itu WD-nya bisa dibilang hitungan menit langsung masuk ke akun kalian ya. Sama seperti broker FBS dan juga sama seperti broker Agnes. Nah, itu dia beberapa kelebihan dari broker OctaFX. Kemudian untuk kekurangan yang dimiliki oleh broker OctaFX adalah tentunya yang pertama mereka itu sangat sering slippage ya. Ini saya alami ya dan juga saya udah melihat beberapa review. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwasannya slippage di OctaFX ini sangat sering terjadi ya dan rata-rata slippage-nya itu slippage yang merugikan trader. Nah, kemudian kekurangan lagi yang dimiliki oleh broker OctaFX, mereka tidak memiliki akun SEN ya. Bahkan mereka tidak memiliki akun RAW ya, teman-teman. Ataupun akun ECN. Mereka hanya menyediakan akun STP ataupun akun standar saja. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga dari broker ini adalah mereka juga regulasinya kalau dibandingkan dengan Iron FX itu kurang ya teman-teman. Karena kan mereka hanya memiliki regulasi CAISEC saja, sementara broker Iron FX itu memiliki CAISEC dan juga memiliki regulasi FCA Inggris ya. Oke, itu dia beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh broker OctaFX. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh broker Iron FX ya. Yang pertama tentunya sama seperti broker OctaFX, sama-sama memiliki swap free dan juga swap free yang mereka miliki ini itu tanpa batas harian ya. Nah, kemudian kelebihan yang dimiliki oleh Iron FX juga adalah mereka memiliki slippage yang rendah. Jika dibandingkan dengan OctaFX, slippage yang dihasilkan di broker Iron FX ini itu jauh lebih jarang ya. Nah, kemudian kelebihan dari broker Iron FX lainnya adalah broker ini itu memiliki regulasi yang baik ya. Nah, selanjutnya kelebihan yang terakhir dari broker Iron FX ini adalah websitenya itu cukup nyaman ya. Jadi menurut saya pribadi, baik itu kalian untuk seorang pemula ya ataupun medium ya ataupun kalian udah advance di bagian forex ya. Kalau misalnya kalian masuk ke client area mereka itu pasti kalian akan suka ya, karena saya juga suka dengan tampilan website mereka. Nah, itu adalah beberapa
kelebihan dari broker Iron FX. Nah, kemudian di sini kita akan membahas beberapa kekurangan dari broker Iron FX. Nah, yang pertama adalah WD-nya itu agak lama ya. Kalian bisa meminimalisir ini dengan menggunakan fasa P ya teman-teman. Kalau misalnya kalian menggunakan fasa P, itu WD kalian akan cepat ya, akan lebih cepat. Tapi kalau kalian menggunakan selain dari fasa P, itu biasanya WD-nya, misalnya kalian WD pagi ya, itu masuknya siang atau sore ya. Jadi agak lama, agak berbeda dengan broker Okta FX yang udah kita bahas tadi. Nah, kemudian kekurangan lagi dari broker Iron FX adalah CS-nya itu yang cukup buruk ya, karena ketika saya chat live chatnya mereka itu, keterangannya di situ adalah mereka akan menghubungi saya kembali. Jadi nggak ada live chatnya ya teman-teman. Menurut saya ini adalah sebuah kekurangan yang patut diperhitungkan oleh broker Iron FX ya, karena semua broker itu rata-rata punya live chat ya, sementara mereka nggak punya live chat. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekurangan yang mereka miliki, itu mereka nggak menyediakan fitur bahasa Indonesia, sehingga ini merepotkan buat teman-teman yang kemampuan bahasa Inggrisnya kurang ya. Nah, itu dia ya teman-teman, 4 pembahasan tentang kedua broker ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.